Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk ujian tengah semester mengenai cybercrime dalam dunia maya, yang mana ini adalah soal case UTS A nomor 1. Next. Oke, di sini ada 4 anggota. Yang pertama ada Salsa Nabila dengan NPM 23170511010, ada Dilviola Ferlianda dengan NPM 23170511035, lalu ada Seva Lukianto dengan NPM 23170511046, dan saya sendiri Lutfia Ramasolia dengan NPM 23170511051. Next. Untuk latar belakang dari studi kasus ini sendiri yaitu mengenai perkembangan e-commerce yang memudahkan transaksi jual beli secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut diiringi resiko keamanan data pelanggan, yang mana jika celah sistem yang tidak diperbarui dapat dimanfaatkan penyerang, sehingga dampaknya berupa kerugian finansial dan rusaknya reputasi perusahaan. Next. Kakak operator, next dong. Oke, tujuan laporannya sendiri di sini pertama ada menganalisis kasus cybercrime pada perusahaan e-commerce, lalu mengidentifikasi jenis kejahatan cyber yang terjadi, menjelaskan dampak bagi perusahaan dan pelanggan, menentukan langkah penanganan dan pencegahan, memberikan solusi dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Next. Untuk deskripsi kasusnya sendiri ada perusahaan e-commerce mengalami pencurian data kartu kredit pelanggan akibat adanya celah keamanan pada sistem. Penyerang berhasil masuk dan mengambil data penting seperti nomor kartu kredit, alamat, serta data pribadi pelanggan. Informasi tersebut kemudian disalahgunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Next. Baik, selanjutnya ada jenis cybercrime, di mana ada 3 yaitu hacking, data breach, dan carding. Untuk hacking sendiri itu merupakan penyusupan ke sistem secara ilegal. Lalu untuk data breach itu kebocoran data sensitif dari pelanggan, dan yang terakhir carding itu penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi ilegal. Next. Nah, di sini ada 4 dampak yang dapat dirasakan, di mana yang pertama itu mengalami kerugian finansial bagi pelanggan. Lalu adanya penurunan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu reputasi perusahaannya akan rusak karena ini tadi, kepercayaan pelanggannya tadi udah menurun. Dan yang terakhir ada potensi tuntutan hukum akibat kelalaian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya analisis dan penyelesaian masalahnya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat kita ambil, di mana yang pertama kita bisa mengidentifikasikan dan menutup celah keamanan itu dengan melakukan update dan patch pada sistem yang rentan di perusahaan. Lalu yang kedua mengisolasi sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran serangan lebih lanjut. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan data perusahaannya. Lalu keempat melakukan audit dan investigasi sistem. Lalu yang kelima menghapus atau mengamankan malware. Lalu yang keenam itu melakukan backup dan pemulihan data. Selanjutnya memberikan pemberitahuan kepada pelanggan yang terdampak agar dapat melakukan tindakan pencegahan. Lalu mengganti atau memperbarui kredensial seperti password dan sistem autentikasi. Dan yang terakhir itu bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk proses hukum dan investigasi lebih lanjutnya. Baik, selanjutnya peran profesional TI. Nah, untuk perannya sendiri ada 3, yakni bertanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem, lalu melakukan pengujian keamanan, serta memberikan edukasi kepada karyawan. Selanjutnya, di sini juga ada diskusi dan solusi. Nah, sebelum itu, kita lakukan analisis kendala yang dihadapi dahulu, di mana kendalanya mencakup kurangnya kesadaran masyarakat dan karyawan, kedua, keterbatasan sumber daya, ketiga, perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang terakhir, penegakan cyber law masih menghadapi kendala.
Nah, dari kendala yang sebelumnya didapatkanlah solusi yang bisa diterapkan, di mana solusi jangka pendeknya yakni memperkuat sistem keamanan, meningkatkan enkripsi data, dan melakukan update sistem. Lalu, untuk jangka panjangnya sendiri, pertama ada mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih, kedua melakukan pelatihan keamanan siber, lalu yang terakhir bekerja sama dengan pemerintah. Oke, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi untuk perusahaan, yang mana itu ada meningkatkan sistem keamanan dengan menggunakan enkripsi data yang kuat, melakukan update dan patch sistem secara berkala, menurunkan sistem firewall dan proteksi jaringan yang lebih ketat, melakukan audit keamanan dan monitoring sistem secara rutin, menerapkan sistem backup data, memberikan pelatihan keamanan cyber, serta membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada rekomendasi untuk pemerintah, yang mana meliputi memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas cybercrime, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital, mengembangkan sistem keamanan nasional yang lebih kuat. Yang terakhir adalah menindak tegas pelaku kejahatan cyber sesuai hukum yang berlaku. Dari itu semua didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kasus pencurian data kartu kredit pada perusahaan e-commerce merupakan bentuk cybercrime yang serius, seperti hacking, data breach, dan carding. Kejadian ini menimbulkan dampak besar, baik dari segi kerugian finansial, penurunan kepercayaan pelanggan, maupun rusaknya reputasi perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan keamanan sistem, melakukan update secara berkala, serta memberikan edukasi kepada karyawan dan pengguna. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang juga penting dalam menangani kasus ini. Penerapan cyber law penerapan cyber law sangat penting dalam melindungi data pribadi dan menjaga keamanan sistem informasi. Dengan adanya regulasi yang kuat serta kesadaran diri, perusahaan dan masyarakat, resiko terjadinya cybercrime dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penerapan hukum dan keamanan digital harus berjalan seimbang agar tercipta lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Mungkin sekian sedikit presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.